Jadi inliners ternyata nggak semua dampak game itu buruk ya. Dan kalau disalurkan dengan tepat nih Ror, ternyata bisa mendatangkan prestasi. Aku pengen ngasih highlight lagi sih soal tadi yang Gimana disampaikan oleh teman kita bahwa ini menurut WHO, terlalu banyak atau kecanduan main game bisa menyebabkan gangguan mental. Ada juga risiko masalah kesehatan mata, tulang punggung, kemudian obesitas, dan juga sindrom namanya adalah Quervain. Ini kelainan di tendon kita, sehingga sakitnya bisa menjalar sampai ke tangan. Kayak rematik gitu ya berarti ya? Betul, dan sakit ya. Tapi nggak semuanya negatif. Yang namanya main game nggak semuanya negatif, ada juga keuntungannya. Apa tuh coba? Apa ya? Oh jadi kalau misalnya dia bermain e-sport, terus ternyata dia serius dengan e-sportnya itu, dia bisa menghasilkan uang ya Ror ya ternyata ya. Dan bahkan di PS5 ada game buatan anak Indonesia. Itu membanggakan sekali. Tapi Rory main PS5 nggak sih? Aku nggak main PS5, aku dulu main PS ketika SMP dan itu pun sewa. Waduh. Sejamnya 10.000. Nggak mau rugi ya kamu ya? Sejamnya 10.000. Iya, jadi sampai ada temen aku yang bilang nih, kalau ternyata pacarnya tuh kecanduan main game dan dia bilang, berhenti dong main game. Terus kata pacarnya bilang begini, kayaknya aku berhenti aja deh pacaran sama kamu. Waduh, bahaya juga ya. Oke. Tapi sebenarnya apa sih sisi positif di balik main online games ini? Kita lihat. Kita lihat. Inliners, segala sesuatu memang datang dengan dua sisi ya. Gak selamanya juga game merugikan. Kalau digunakan dan disalurkan ke jalur yang tepat, bisa mendatangkan prestasi hingga ke level dunia loh. Seperti yang ditunjukkan tim e-sport asal Indonesia di ajang turnamen PUBG Mobile Pro League Southeast Asia Season 2 tahun 2020 silam. Tim e-sport Bigetron Red Alliance berhasil menyabet gelar juara dan memboyong tiket turnamen PUBG terbesar dunia, PUBG Mobile Global Championship Season 0 yang digelar dari November silam. Ada total hadiah sebesar 2 juta dolar Amerika atau sekitar 29 miliar rupiah yang diperebutkan di kejuaraan e-sport paling bergengsi di dunia ini. Kayak mapping untuk rotasi, terus gameplay kita mau kayak gimana, paling gitu sih. Oke. Kayaknya komunikasi sama panasnya tim ini terjagalah dari scrim-scrim gitu. Nah, siapa nih yang hobi banget main PS? Di PS5 ada loh game buatan Indonesia, keren ya? Perusahaan game asal Indonesia, Agate Studio, dipercaya Sony dan Nintendo membuat game bagi konsol game PlayStation 5 dan Nintendo Switch. Uniknya nih inliners, pihak produsen konsol selama ini menganggap Indonesia sebagai negara yang gemar membajak game. Aduh, malu juga ya. Tapi akhirnya terbukti, ide game tim Indonesia lolos dan memenuhi semua persyaratan ketat dengan resiko besar. Pihak Sony dan dalam hal ini Nintendo atau Xbox itu ya, itu sangat berhati-hati memilih siapa yang dikasih development kit ini. Sebelumnya kita udah pernah rilis game di PlayStation ya, Valkyrian Arc tahun 2018 kemarin. Itu prosesnya cukup complicated soalnya negara kita sebenarnya dikenal sama Sony dan Nintendo dan terutama mereka sih sebagai negara yang suka ngebajak dulu tahun 2000-an gitu. Proyek game ini dinamai Tirta, bercerita tentang petualangan sang tokoh utama menjelajahi reruntuhan bangunan kuno di sebuah pulau. Tirta terinspirasi budaya Bali yang sangat eksotis. Nah, inliners, potensi besar industri game di tanah air masih terbuka sangat lebar. Survei khusus ekonomi kreatif 2016 menyebut, industri game baru menyumbang 1,77% dari total industri kreatif Indonesia. Banyak studio game lokal yang belum sanggup memasuki segmen konsol hingga akhirnya tutup. Ada yang e-sportnya itu kan Winning Eleven dan lain-lain menggunakan PS gitu ya, atau Xbox. Jadi abang emasnya di situ sport itu mengandalkan banyak dari sponsor, which is sekarang lagi pandemi pasti semua pada kena. Siapa yang mau sponsor event walau company mereka lagi struggling gitu ya. Yang membanggakan, ada beberapa studio game lokal Indonesia yang sudah mampu menembus segmen konsol dan PC global.
Gimana nih Inliners? Berminat nggak belajar memproduksi games? Bakal cuan gede nih. Tapi ini sebenarnya main game kayak paradoks gitu ya, karena sesuatu yang berlawanan gitu. Di satu sisi kita nggak boleh sampai kecanduan, tapi di sisi lain, kalau misalnya pengen berkompetisi di e-sport, pasti juga butuh latihan yang banyak. Nah, tapi aku tadi baca-baca ada satu artikel dari Oxford University yang mengatakan bahwa seorang anak sebaiknya, para orang tua, seorang anak sebaiknya nggak main game lebih dari 1 jam per harinya, San. Wah, itu karena kalau efeknya main game sampai berjam-jam ya, itu tangan pegal, mata juga sakit. Tapi kalau kita nggak main game nih, Ror, kira-kira bakal mainin apa sih? Masa main hati? Ya nggak sih? Jangan, itu Aduh. bahaya. Nah, Tapi boleh main game asal jangan kebanyakan. Untuk anak-anak, para orang tua disarankan, ini menurut Betul penelitian sekali. dari Oxford University, maksimal 1 jam aja per hari. Jadi